Suatu hari, Duke Elian, penguasa perbatasan utara, mengumpulkan prajurit terkuatnya di gerbang, tapi apa yang dilihatnya sungguh luar biasa. Mayat hidup datang langsung kepadanya, tak bernyawa, tanpa jiwa, dan lapar. Dia tidak percaya dengan jumlah mayat hidup yang dilihatnya, dan kabut mengerikan yang menyelimuti seluruh tempat itu. Terlebih lagi, salah satu anak buahnya menunjuk sesuatu di kejauhan, ksatria mayat hidup, Durian. Bahkan ksatria peringkat tinggi yang bertarung sekuat tenaga tidak dapat menjamin kemenangan melawan bajingan ini. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa berharap untuk menang. Jadi mungkin yang terbaik adalah mundur dan bersiap untuk pengepungan. Duke Elian memberitahunya bahwa mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tembok utara telah runtuh. Jika gerbang kota juga hancur, negara ini sama saja dengan mati. Tidak peduli pengorbanannya, mereka akan menahan mereka hari ini, bahkan jika mereka semua harus mati. Namun tiba-tiba, seseorang melewatinya dengan menunggang kuda. Salah satu prajurit mengenali pria itu sebagai Tuan Euron Rox yang dikirim ke sini dari Markisat Rox Selatan. Inilah sang protagonis, dan seseorang yang menyaksikan pertarungan ini melihat bahwa dia bertarung dengan belati, yang berarti dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Durian, jadi dia tidak bisa berharap untuk menang. Sialnya bagi suara itu, Yurin benar-benar menang, membuat kepala Durian terbang, mengejutkan semua orang. Dia tidak berhenti di situ saat dia melanjutkan serangannya terhadap mayat hidup, bila sucinya membuat mayat hidup meleleh tepat di hadapannya. Mungkin, apakah dia orang suci yang dikirim ke sini oleh surga? Rox mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia disebut orang suci, tapi dia bukan orang seperti itu. Dia adalah seorang reinkarnator yang akan melakukan apa saja untuk menambahkan kemampuan yang berguna pada tubuh ini. 6 bulan sebelumnya, Yiren tiba-tiba terbangun, kepalanya sakit, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Seseorang bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Yiren terpesona oleh kecantikannya, tetapi pakaian dan pedang itu agak aneh. Wanita itu bertanya apakah dia merasa baik-baik saja, dan tidak menunggunya menjawab, ingin segera memanggil pendeta. Yiren menyuruhnya menunggu karena dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi wanita itu pergi begitu saja. Dia bangkit dari tempat tidur dan bertanya-tanya di mana dia berada, tetapi saat melihat dirinya di cermin, dia terkejut. Tubuhnya telah berubah total. Dia tadinya seorang pria paruh baya yang seksi, tapi kenapa sekarang dia menjadi bocah gendut? Dia tidak bisa memahami ini. Apakah ini semacam mimpi buruk? Tentunya, jika dia kembali tidur, dia akan bangun. Tiba-tiba, sekelompok orang menerobos masuk ke kamarnya, seorang pendeta, dan orang yang jauh lebih berwibawa. Orang itu segera memberitahunya bahwa dia adalah aib bagi keluarga ini dengan kemarahan yang mendalam di wajahnya. Yiren bertanya-tanya siapa pria tua ini dan mengapa dia begitu menakutkan, sementara pendeta itu tertawa. Anak muda ini baru saja terbangun, mungkin lebih baik menunda hukumannya untuk nanti. Pria tua itu mencibir dan pendeta itu memperhatikan bahwa untuk seseorang yang pingsan, dia hampir tidak terluka. Pikirannya juga tampak stabil dan sebagian besar luka telah sembuh yang mana melegakan. Pria tua itu berpikir sebaliknya, akan lebih baik jika dia mati saja. Beraninya dia bahkan berpikir untuk menyerang tunangannya. Apa dia binatang? Rox tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi pria tua itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia sudah berusia 19 tahun. Sudah saatnya dia dewasa. Bahkan adiknya sudah membuka auranya dan dia yang tertua malah semakin gemuk. Euron tertarik dengan aura yang dia sebutkan, tetapi pria tua itu terus menyuruhnya untuk langsung menemui tunangannya dan meminta maaf begitu dia bisa berjalan. Yiren bertanya apa maksudnya dia dan pria tua itu berbicara tentang tunangannya Ilya. Jika dia tidak memaafkannya, tamatlah riwayatnya. Apa dia mengerti? Ya, dia harus mengerti karena aku tidak akan membiarkannya mempermalukan nama keluarga Rox lebih jauh lagi. Tiba-tiba, Yiren menyadari sesuatu. Dia adalah Yiren Rox? Kalau begitu dia pasti Marquis Wellington Rox? Mendengar ini, ayahnya langsung menampar wajahnya karena marah. Beraninya dia memanggil nama ayahnya dengan begitu santai? Pendeta dan wanita itu mencoba menenangkannya, sementara orang di dalam tubuh Yiren sedang terkejut. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ini bukan mimpi. Namun setelah dia bangun dari tidur siangnya, dia masih di tempat yang sama. Kenapa dia tidak bangun? Wanita itu bertanya, apakah dia sudah bangun, dan sekarang Yiren mengenalinya sebagai Eren. Ini benar-benar karakter itu, membuatnya semakin bingung. Dia bertanya, apakah alasan dia terbaring di sini adalah karena dia mengejar Ilya, dipukuli, lalu pingsan. Eren mengatakan bukan begitu tepatnya, tapi kemudian bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu formal. Euron mengelak dan bertanya, dia pingsan karena Ilya. Benar?
Eren menjelaskan bahwa dia menyerang Ilya di sini dan Ilya memukulinya tanpa ampun sampai dia pingsan. Euron baru saja menyadari bahwa dia benar-benar dalam masalah besar. Entah bagaimana jelas baginya bahwa dia berakhir di dalam novel web yang dia tulis, bahkan bukan sebagai protagonis, tetapi sebagai penjahat sampah yang mencari gara-gara dengan sang pahlawan dan mati mengenaskan di tangannya. Dia meletakkan tangannya di kepala dengan putus asa, karena ini bahkan bukan webtoon. Ya, sayangnya baginya, ini memang webtoon. Dia berpikir bahwa dia telah merasuki Yiren Rocks. Sederhananya, seorang bajingan total tanpa bakat, tanpa keahlian, tidak pernah berlatih, dan hanya menumpang nama keluarga. Dia kehilangan tunangannya karena protagonis dan karena marah menyerangnya, tetapi malah dipukuli seperti anjing dan mati secara menyedihkan di sebuah gang. Di dunia yang tidak pasti seperti ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Ini adalah dunia fantasi, namun Yiren benar-benar tidak memiliki kemampuan apapun. Setidaknya, dia tahu tentang peluang dan barang yang belum ditemukan protagonis, jadi dia harus bersiap. Namun begitu dia bangkit, dia merasakan beratnya tubuh ini dan langsung jatuh berlutut. Eren berjongkok di dekatnya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja, tetapi saat dia mencoba bangkit dan mengerutkan kening, dia melihat sesuatu. Saat Eren menyuruhnya untuk lebih banyak beristirahat, Yiren fokus lagi untuk melihat apa yang dilihatnya sebelumnya. Dan benar saja, dia melihat jendela status yang terkenal, yang memastikan dia adalah seorang protagonis. Eren bertanya ada apa, dan Euron berpikir dia pasti sudah gila sejenak. Dia baik-baik saja sekarang, jadi dia harus pergi dan mengurus hal-hal lain. Saat dia pergi, Euron melihat latihan pedangnya yang cepat. Dia selalu digambarkan lebih kuat dan lebih berbakat daripada ksatria biasa, jadi itu sudah pasti. Tetapi dia juga melihat statistik lain, afeksi, yang tentu saja 0. Yiren bertanya-tanya mengapa dia melihat ini, mungkin karena sebelumnya dia sering bermain sim kencan. Pembangunan dunia macam apa ini? Saat dia memikirkan situasinya, dia senang bahwa afeksi setidaknya tidak negatif, mengingat perilaku Yiren di masa lalu. Tapi itu bukan poin utamanya. Dia melihat kembali ke cermin dan mendapat ide. Dia fokus keras pada dirinya sendiri, dan benar saja, dia melihat jendela statusnya sendiri dengan kondisi khusus obesitas morbid dan sifat mata sang pencipta. Namun di antara semua ini, satu hal yang menonjol, klan Tang Sichuan. Tapi bukankah itu dari webtoon Wuxia yang dia sukai dengan pahlawan wanita yang sangat seksi? Seni bela diri racun dan senjata tersembunyi? Itu adalah klan Siku Hantang. Latar dunia ini terlalu campur aduk. Tapi tunggu, jika dia benar-benar bisa mempelajarinya, itu bisa menjadi tiket untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Sebuah klan yang muncul dalam novel Wuxia Cina, sekte bergengsi dari provinsi Sichuan yang berspesialisasi dalam racun dan pembunuhan diam-diam dengan senjata beracun. Dia masih bingung mengapa dia memiliki ini dalam latar abad pertengahan, tetapi dia tidak peduli selama dia bisa membukanya. Saat Markis berjalan di aula, Eren menarik perhatiannya dan mengatakan bahwa Yurin telah bangun beberapa saat yang lalu. Dia bertanya bagaimana penampilannya dan Eren memperhatikan bahwa dia belum sepenuhnya normal. Dia terhuyung-huyung saat mencoba berdiri dan kondisi tubuhnya agak buruk. Sang Markis mencatat bahwa Pendeta Alios mengatakan lukanya tidak dalam, seharusnya dia tidak terhuyung-huyung. Tidakkah Eren merasa sikapnya aneh? Biasanya, jika dia menyuruhnya meminta maaf kepada Ilya, dia akan mengamuk. Tapi anehnya, dia langsung setuju. Kepribadiannya mungkin tidak berubah, dia hanya linglung, dan besok dia akan kembali seperti semula. Eren memberitahunya bahwa dia akan pulih selangkah demi selangkah, membuat sang Markis tertawa. Meskipun dia, seperti ayahnya, sudah menyerah padanya, Eren masih percaya padanya. Dia hampir merasa kasihan pada Eren. Seharusnya dia membiarkannya menjalani hidupnya sebagai seorang ksatria. Mungkin dengan begitu, dia tidak akan merasa seperti ini. Eren tahu kenapa dia berpikir begitu. Tapi hari ini, Yiren terasa berbeda. Benar saja, keesokan harinya, Eren terkejut mendengarnya berkata ingin berolahraga dan ingin ditunjukkan jalan ke lapangan latihan. Eren sangat terkejut, bertanya apakah dia benar-benar ingin berlatih dan Yiren membenarkannya. Dia tidak mengerti apa masalahnya. Sifat mata sang pencipta tampaknya yang membuatnya bisa melihat status. Tapi untuk klan Sichuan Tang, dia tidak tahu cara membukanya. Mungkin karena obesitas. Jadi untuk saat ini dia akan berolahraga dan mencari cara. Saat mereka berjalan, dia sudah kelelahan karena mansion sialan ini sebesar lapangan sepak bola. Namun, jika dia berlatih sendiri di kamarnya, tubuh gemuknya akan kembali ke tempat tidur, jadi dia harus berlatih di tempat lain. Saat beberapa pelayan dan kepala pelayan melewatinya, mereka mencoba terlihat senang melihat wajahnya, tetapi dia bisa melihat bahwa mereka semua tidak suka atau bahkan membencinya. Ya, mengingat betapa brengseknya Yiren selama ini, bisakah dia menyalahkan mereka?
Akhirnya, mereka tiba di tempat yang tampaknya aula latihan, tetapi Eren mengatakan mereka harus pergi lebih jauh karena ini adalah aula latihan ketiga, dan kebanyakan kesatria menggunakan yang pertama atau kedua. Tiba-tiba, Yiren melihat seseorang di sana, tetapi afinitas orang ini sangat rendah sehingga dikategorikan sebagai niat membunuh. Ini Reha Olian, yang senang melihat tuan muda sendiri dan apa yang membawanya ke aula latihannya. Yiren meneriakkan namanya, dan Reha senang dia masih mengingat namanya. Yiren segera mundur ke belakang Eren dan bertanya, apakah terjadi sesuatu antara dirinya dan pria itu? Eren terkejut dia tidak ingat. Beberapa tahun yang lalu, ketika sang markis memaksanya berlatih, dia, dalam keadaan marah, memanggil Reha, yang saat itu hanya seorang ksatria magang, dan melukai sebagian besar wajahnya dengan pedang sambil tertawa. Setelah itu, sang markis menyerah untuk membuatnya berlatih. Yiren sungguh tidak percaya. Orang yang dia rasuki ini adalah sampah yang tidak bisa diselamatkan. Dia segera mundur dan bertanya, apakah mereka bisa pergi ke aula latihan lain, lebih baik yang bisa dia gunakan sendiri. Eren menyatakan ada aula keempat, tetapi letaknya jauh dan fasilitasnya buruk. Pada dasarnya itu hanya lapangan kosong. Yiren bersemangat dan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi ke sana, terutama karena dia harus menurunkan berat badan. Eren setuju untuk membawanya, agak bingung dengan kejadian ini. Akhirnya, mereka tiba di aula keempat dan Yiren melihat sekumpulan pisau, berpikir bahwa klan Sichuantang berspesialisasi dalam pisau lempar dan senjata kecil. Mungkin, ini cara untuk membukanya. Dia mengambil beberapa pisau lempar dan menghadap target. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melempar satu, tetapi pisau itu hanya memantul di dekat target. Dia sudah menduga ini, tapi dia lupa Eren sedang menonton. Jadi dia langsung malu dan mengatakan bahwa dia harus membangun stamina dasar terlebih dahulu. Bagaimana kalau lari keliling aula mungkin? Dia akan berlatih sendiri, jadi Eren juga bisa berlatih jika dia mau. Tindakan ini akhirnya sampai ke telinga sang markis. Dia terkejut bahwa Yiren benar-benar berlatih, tapi berapa lama itu akan bertahan. 3 minggu berlalu dan Yiren tampaknya masih berlatih. Berat badannya turun banyak dan penampilannya berubah drastis. Seperti yang diharapkan dari keturunannya, tanpa lemak itu, dia sebenarnya tampan. Mungkin dia juga bisa berharap bahwa Yiren telah benar-benar dewasa. Malam itu, Yiren memeriksa dirinya sendiri. Dia sudah cukup langsing, tetapi klan Sichuantang tidak mau terbuka. Dia akan memberinya waktu sebulan. Jika tidak berhasil, dia terpaksa harus mencuri pertemuan takdir yang ditujukan untuk sang protagonis. Begitu dia berpakaian, Eren masuk membawa makan malamnya, yaitu sup cirein, hidangan stamina yang sederhana namun bergizi. Dia tidak tahan dengan makanan ini, dan Eren bertanya apakah dia bosan. Yiren membenarkannya. Lagi pula, dia tidak makan apa-apa selain ini selama 3 minggu berturut-turut. Eren bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan, menurunkan berat badan atau menjadi seorang ksatria. Yiren menegaskan bahwa dia ingin menjadi seorang ksatria, jadi Eren memberitahunya bahwa di rumah ini, bahkan sang markis pun makan sup cirein setelah berlatih. Jadi dia harus berhenti mengeluh dan memakannya. Yiren setuju, berpikir bahwa kebiasaan kuno para boomer ini akan membunuhnya. Tapi makanan ini memang membuatnya kehilangan banyak berat badan. Jadi dia akan menahannya untuk saat ini. Dia menyuapkan banyak sup ke mulutnya, tetapi kemudian menyadari rasanya sedikit berbeda. Benar saja, sistem memperingatkannya bahwa dia telah menelan racun, tetapi juga telah memenuhi syarat untuk membuka klan Sichuantang, membuka sifat itu. Yiren, yang kewalahan dengan informasi, tidak tahu harus berpikir apa tentang ini. Ketika sang markis selesai memandangi Yiren, istri keduanya, Kaina, masuk ke kamarnya dengan teh dan bertanya apa yang sedang dia lihat dengan begitu seksama. Sang markis mengatakan bahwa taman itu terlihat indah, dan Kaina mengiyakan bahwa dia telah menjaganya agar tetap indah untuknya, yang mana sang markis memujinya. Tiba-tiba, Kaina memeluknya dari belakang dan bertanya, kapan dia akan memilih Colin sebagai ahli warisnya seperti yang dia sebutkan sebelumnya, karena itu sudah diputuskan? Bukankah lebih baik melakukannya dengan cepat? Sang markis memberitahunya bahwa itu mungkin butuh sedikit lebih banyak waktu, membuatnya bingung karena dia berkata akan melakukannya dalam sebulan. Sang markis membenarkannya, tetapi Kaina mungkin juga sudah mendengar bahwa Yiren akhirnya sadar. Bagaimanapun juga, dia adalah putra tertua, dan jika dia benar-benar berusaha, dia bisa menjadi penerus yang baik. Dia tersenyum palsu dan mengatakan dia khawatir, tapi untungnya, Yiren tampaknya telah keluar dari keadaan kelamnya. Itu pasti melegakan baginya. Sang markis membenarkannya. Dia dihajar oleh tunangannya dan akhirnya sadar. Sebelum dia bisa melanjutkan, wanita celaka itu bertanya apa yang akan dia lakukan tentang penerus. Sang markis memberitahunya bahwa Yiren telah berlatih selama 3 minggu, jadi lebih baik mengawasinya sedikit lebih lama. Tetapi jika dia kembali ke kebiasaan lamanya, dia akan segera memberikan gelar ahli waris kepada Colin.
Dengan itu, Kaina meninggalkan ruangan, mengatakan bahwa dia akan pergi ke kamar tidur. Tetapi begitu dia pergi, wajah aslinya muncul dan dia bersumpah untuk balas dendam. Yiren, yang baru saja memakan racun dan membuka sifat itu, berpikir itu masuk akal. Keluarga si Cuantang berspesialisasi dalam racun, jadi dia harus memakan beberapa. Kalau dipikir-pikir, saat melihat jendela status sup, dia melihat panah yang sebelumnya tidak ada di sana. Dan begitu dia menggulirnya, dia melihat bahwa sup itu diracuni dengan ramuan hanyang, yang melumpuhkan hingga mati jika dikonsumsi dalam jumlah cukup. Eren datang dan bertanya mengapa dia tidak makan, dan dia terus melakukannya, tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Tapi tunggu, siapa yang bisa meracuni makanannya? Biasanya, Yiren tidak bisa dibunuh oleh racun, jadi sesuatu telah mengubah alur ceritanya. Sekarang setelah dia memikirkannya, sesuatu yang seharusnya sudah terjadi tidak terjadi, yaitu Colin, putra kedua, seharusnya sudah secara resmi diangkat menjadi ahli waris. Jadi kenapa belum? Mungkin karena dia mulai berlatih, jadi orang yang menaruh racun di makanannya pasti dari pihak mereka. Begitu dia menyelesaikan makanan beracunnya, dia mendapatkan racun kelumpuhan lemah sebagai hadiah dan memberitahu Eren bahwa makanannya sangat enak sampai membuatnya menangis. Dia butuh waktu sendiri sekarang. Jadi, bisakah dia keluar? Eren setuju dan menyuruhnya istirahat sampai besok yang akan dia lakukan. Setelah Eren pergi, dia fokus pada dirinya di cermin lagi, yang membuatnya bisa melihat jendela statusnya, yang bahkan mengatakan bahwa dia mengalami nyeri otot ringan akibat latihan. Dia melihat tanda tambah, dan saat dia fokus padanya, pohon sifat keluarga si Cuantang muncul, memberinya lebih banyak pilihan. Dia fokus pada racun terlebih dahulu, dan melihat berbagai macam racun dari yang lemah hingga yang kuat. Dia menggulir ke bawah dan melihat bahwa racun terakhir disebut ultimate tak terlihat, racun level 30. Ini berarti dia harus membuka semua yang lebih rendah terlebih dahulu, jadi ini adalah sistem naik level. Untuk mendapatkan yang paling dasar, racun kelumpuhan lemah, dia membutuhkan teknik batin untuk membukanya. Itu masuk akal. Karena si Cuantang menggunakan energi dalam untuk menggunakan racun, untuk itu, dia harus memeriksa ilmu bela diri. Dia diizinkan memilih dari 4 teknik batin dasar yang berbeda, tapi ini adalah pilihan yang mudah, terutama untuk penggemar wuxia seperti dia. Seni racun gelap berfokus pada racun. Seni jarum petir berfokus pada senjata tersembunyi, tetapi energi ilahi 10.000 racun, yang memang membutuhkan waktu lebih lama untuk dikuasai, memungkinkannya mencapai penguasaan dalam kedua hal ini. Sama seperti protagonis wuxia, semakin banyak semakin baik. Begitu dia memilih itu, semua mantra dan informasi yang dibutuhkan langsung membanjiri otaknya, membuatnya bersemangat untuk mencoba mengedarkan energi segera. Dia membuka bajunya dan mulai merasakan aliran aneh di seluruh tubuhnya. Ini pasti Qi. Dia membimbingnya melalui meridian yang tepat, lalu menyimpannya di dantian untuk membangun kekuatan batin yang lebih besar. Dia melakukannya sepanjang malam dan berpikir itu luar biasa. Jadi novel-novel bela diri itu tidak berbohong ketika mereka mengatakan bahwa mereka bisa berlatih sepanjang malam tanpa tidur. Ini nyata. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Faktanya, tubuhnya dipenuhi dengan energi. Dia bahkan bisa merasakan aliran Qi di dalam dirinya. Dia bisa tahu berapa banyak burung di luar jendelanya tanpa harus melihat. Dia juga merasakan energi hangat yang solid di dantiannya. Dan sekarang, jika dia mengedarkan Qi ke kepalanya tanpa cermin, dia bisa membuka jendela status. Tiba-tiba, dia mendeteksi aura yang familiar di luar pintu yang tidak lain adalah Eren. Dia datang untuk melihat apakah dia sudah bangun, tetapi melihat tempat tidurnya tidak tersentuh. Dia tidak tidur. Benarkah? Yiren tidak bisa berbohong padanya, tetapi Eren mengatakan itu tidak baik. Dia harus istirahat dari latihan hari ini. Yiren sebenarnya ingin pergi. Dia merasa hebat dan dalam kondisi prima. Dia harus berlatih. Eren setuju untuk pergi menyiapkan sarapan, tetapi setelah menutup pintu, dia bertanya-tanya kapan Yiren mulai berotot. Dia pergi ke aula keempat lagi dan mengambil belati lempar lainnya. Namun begitu dia menghadap target, dia mendapatkan bidikan silang, seperti dalam game FPS. Menggunakan ini, dia melempar belati dengan sangat ahli sehingga dia mengenai sasaran, mengejutkan Eren. Dengan pencapaian ini, pohon senjata tersembunyi juga telah terbuka. Eren bertanya apa yang baru saja dia lakukan dan Yiren juga tidak tahu. Mungkin ini hasil dari latihan sebulan terakhir yang mulai terlihat. Dia tidak berpikir begitu dan Yiren berpikir ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bingung. Jadi dia memutuskan untuk melempar satu lagi. Namun ketika dia melempar sesuatu, dia merasakan energi batin yang berapi-api melonjak dari perutnya. Jadi kali ini, dia akan melemparnya lebih cepat dan lebih kuat. Dia mengunci target dan mengenai sasaran lagi, tapi kali ini targetnya retak.
Eren juga memperhatikan ini, dan Yiren berpikir bahwa memiliki bidikan silang dari FPS pada dasarnya adalah cheat yang luar biasa. Dulu dengan game FPS bernama Battle Attack, dia bahkan memenangkan turnamen warnet. Eren tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Yiren bertanya apakah Eren merasakan sesuatu yang khusus darinya, tetapi selain fakta bahwa berat badannya sedikit lebih turun sejak kemarin, dia tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Yiren bertanya tentang berat badannya dan Eren mengonfirmasi bahwa berat badannya terus menurun berkat latihan dan subcirain. Tapi hari ini, penurunannya bahkan lebih banyak. Yiren menebak dia tidak bisa merasakan energi dalam yang dia miliki sekarang, yang berarti di dunia ini hanya dia yang bisa menggunakannya dan tidak ada orang lain. Sungguh, dia telah memperoleh kekuatan yang luar biasa. Yah, dia harus terus berlatih. Dia melempar satu pisau demi satu, masing-masing mendarat di sasaran, dan dia bahkan melempar pisau ke pisau lainnya. Eren kagum dan ingin mencobanya juga. Dia mengambil pisau lempar dan mencoba yang terbaik, tetapi dia benar-benar meleset. Yiren senang melihat ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, tetapi tiba-tiba jendela status muncul di wajahnya, mencatat bahwa dia telah membuka ingatan yang pada gilirannya membuka tebasan lurus, memungkinkannya melempar benda apapun, seolah-olah itu adalah senjata yang dihafal. Saat Eren bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa melempar seperti Yiren, Yiren memutuskan apa yang ingin dia lempar selanjutnya. Dia menyuruhnya minggir, dan Eren melihatnya mengangkat pedang kayu yang patah. Dia bisa merasakan banyak energi dalam yang mengalir dari dantian ke lengannya, dan menggunakan tebasan lurus ini, dia mendapatkan sasaran lain, menghancurkan target sepenuhnya. Eren sekarang ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Yiren menebak itu hanya latihan, tapi tidak mungkin hanya itu. Yiren juga tahu bahwa dia melaporkan semua yang dia lakukan kepada ayahnya. Tapi bisakah dia membantunya dan tidak melaporkan masalah ini untuk saat ini? Eren tidak tahu harus berkata apa, tetapi Yiren menjelaskan bahwa saat ini dia sedang menguji beberapa hal. Dan setelah itu, dia akan menjelaskan semuanya, jadi Eren harus menunggu sampai saat itu. Eren mengalah dan setuju. Pada hari yang sama di siang hari, saat semua orang kembali ke penginapan mereka setelah hari kerja yang berat, Peru, seorang pemuda, diikuti oleh Yiren. Dia menggunakan skill statusnya untuk melihat bahwa Peru memiliki sifat sentuhan beracun, yang berarti dia pastilah orang yang berani meracuni makanannya. Nah, sekarang dia akan melakukan tes yang sebenarnya. Dia memunculkan panah dari tangannya yang bisa dia gunakan sebagai penunjuk untuk melihat kemana skillnya akan pergi dan mengaktifkan racun pelumpuh. Segera, kabut aneh menerjang ke arah Peru, yang mulai merasakan beban menyeretnya ke bawah. Dan akhirnya, dia jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yiren berpikir ini adalah kesuksesan besar. Dia bahkan bisa melihat durasi racunnya, yang ternyata mengejutkan selama 1 jam penuh. Dia mengangkat Peru dan memindahkannya ke tempat yang lebih terpencil. Dan saat malam tiba, pria itu akhirnya bangun, masih kaku dari pertemuan mereka. Yiren menyuruhnya untuk sadar karena dia tidak punya waktu baginya untuk kembali sadar. Kau pasti tahu siapa aku. Benar kan? Dilihat dari ekspresi putus asa di wajahnya, Yiren bisa menebaknya. Jika kau ingin hidup, kau lebih baik menjawab semua pertanyaanku dengan benar. Aku tahu kau yang menaruh racun di supku, tapi siapa yang menyuruhmu melakukannya? Yiren tahu bahwa Peru belum bisa berbicara. Jadi aku yang akan bertanya. Jika benar, kedipkan matamu sekali. Jika salah, kedipkan matamu 2 kali. Peru berkedip sekali sebagai konfirmasi dan Yiren bertanya lagi, hanya untuk memastikan kaulah yang meracuni supku. Benar kan? Peru ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya mengalah dan berkedip. Yiren mencatat bahwa ramuannya adalah ramuan hanyang, bukan? Peru terkejut karena Yiren menyadarinya dan berkedip lagi. Yiren senang karena dia sangat kooperatif. Selanjutnya, dia bertanya tentang orang yang meracuninya. Dia bertanya sebelumnya, tapi dia punya firasat itu Marchioness Kaina, bukan? Namun, Peru berkedip 2 kali, membuat Yiren berpikir dia berbohong. Dia menasihatinya untuk tidak melakukannya, karena jika dia terus berbohong, dia akan mencabut lidahnya dari tenggorokannya. Dia akan bertanya lagi, yang memerintahkannya adalah Kaina, bukan? Peru berkedip 2 kali lagi, membuat Yiren berpikir bahwa dia tidak mungkin berbohong, tapi lalu siapa? Yah, dia akan mencari tahu bagian itu nanti. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyuruhnya menelannya baik-baik. Ini disebut racun pelumpuh. Saat Peru menelan, Yiren menjelaskan bahwa hidupnya tinggal 1 bulan lagi. Jika dia tidak meminum penawarnya sebelum itu, semua organ tubuhnya akan meleleh. Mulai sekarang, kau akan mengikuti perintahku. Apa kau mengerti? Peru segera berkedip dan Yiren melepaskan racun pelumpuh yang tersisa 20 menit.
Sekarang karena Peru bisa bergerak dan berbicara, Yurin bertanya lagi, siapa yang menyuruhnya melakukan ini? Peru segera mengatakan, itu adalah Kapten Ksatria, Karax Livingstone. Dia memerintahkan agar aku dibunuh oleh penyakit dalam tahun ini. Yurin berpikir bahwa Karax adalah kakak Kaina yang mendapatkan peran Kapten Ksatria berkat pernikahannya. Jadi dugaannya tidak sepenuhnya salah, hanya saja dia adalah kaki tangannya, tapi itu tidak penting. Peru diberi secarik kertas yang dia kenali berisi nama-nama racun. Yiren tahu bahwa hanya sedikit orang yang berpengetahuan tentang racun sepertimu, yang berarti kau bisa mendapatkannya dari pasar gelap dan kau akan mendapatkan uangnya dari Carax juga. Kau akan mengumpulkan setiap racun itu dan membawanya kepadaku, dimulai dengan apa yang sudah kau miliki besok malam. Peru bertanya mengapa dia membutuhkan begitu banyak racun, tetapi Yiren bertanya-tanya sejak kapan dia diizinkan mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Peru mengerti dan Yiren berbalik dengan bangga, menyuruhnya pergi. Mulai hari ini, supku harus selalu diisi dengan banyak ramuan hanyang juga. Peru setuju tapi dia terkejut dengan apa yang dimintanya. Kembali di kamarnya, Yiren berpikir bahwa ini hebat. Ilmu bela diri benar-benar sekeren kelihatannya. Tidak kusangka dia benar-benar tertipu oleh tipuan racun pelumpuh, itu hanyalah beberapa daun kering yang digumpalkan menjadi bola. Pokoknya, aku harus cepat menguasai ilmu bela diri kelantang Sichuan. Jika seperti latar yang kutulis, peristiwa mengerikan akan segera terjadi di dunia. Hari berikutnya datang dan berlalu, dan pada malam hari, Peru datang dengan ramuan beracun yang sudah dia miliki. Yiren melihatnya dan mencatat bahwa yang kiri adalah hangyang, yang tengah adalah yakrokpa, dan yang terakhir adalah daun urat kayu. Peru terkejut. Racun yang sangat langka. Bagaimana Anda bisa menebak semuanya sekaligus? Yiren berkata ini bukan apa-apa, sambil berpikir bahwa dia bisa melihatnya melalui jendela statusnya. Namun dia bertanya-tanya, jika tujuannya untuk membunuhku, ramuan Han yang saja sudah cukup. Jadi kenapa membawa yang lain? Peru menjelaskan bahwa ramuan Han yang membutuhkan waktu, dan begitu resistensi berkembang, efeknya bertahan lebih lama dari yang diperkirakan. Jika Anda mulai mencampurkan yakrukpa dengannya setelah gejalanya muncul, efeknya akan meningkat 2 kali lipat. Yurin mengerti bahwa racun menjadi lebih kuat dan lebih halus jika digabungkan. Dia penasaran bagaimana dia mempelajari semua ini, dan Peru menjelaskan bahwa ketika dia berusia 8 tahun, dia dijual ke keluarga Livingstone dan dilatih di bawah seorang ahli racun. Yurin bertanya, apakah ada banyak yang bernasib sama dengannya, dan Peru teringat suatu saat ketika ada 20 dari mereka, tetapi mereka semua mati dan hanya dia yang selamat. Yurin pikir itu masuk akal. Orang tanpa sifat afinitas racun tidak akan bertahan lama melawan racun sekuat itu, tapi orang ini sepertinya membenci keluarga Livingstone karena hal ini. Mungkin, aku telah menemukan alat yang berguna. Dia memberi selamat kepada Peru atas pekerjaan yang bagus dan menyuruhnya pergi. Peru mengucapkan selamat malam saat dia pergi, akhirnya meninggalkannya sendirian. Segera, Yiren mulai melahap semua ramuan itu, yang rasanya menjijikan, tetapi dia berhasil melakukannya. Meski begitu, aku masih harus bermeditasi untuk memastikan racun tidak menguasaiku, tapi ini akan meroketkan kemajuanku. Malam berganti menjadi pagi, dan Eren datang untuk mengucapkan selamat pagi, tapi dia terkejut melihat tubuhnya telah berevolusi lebih jauh lagi. Yiren telah naik ke tahap kedua dari teknik energi ilahi 10.000 racun, memberinya ilmu bela diri langkah naga kecil, dan teknik racun toksi tertunda, serum kebenaran, dan asap pembunuh jiwa. Dia perlahan membuka matanya, senang melihat bahwa dia berhasil melewati malam. Saat Eren mendekat, masih terkejut, hidungnya mencium bau yang sangat busuk. Yiren tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena ketika energi dalam meningkat dan tingkat ilmu bela diri naik, tubuh mengeluarkan banyak kotoran. Yiren berpikir dia harus membuka jendela untuk menenangkannya, tetapi Eren menyuruhnya pergi mandi, karena dia sangat membutuhkannya. Setelah itu, saat dia berjalan dengan Eren ke tempat latihan, dia memeriksa apa yang dia dapatkan. Ilmu bela diri langkah naga kecil. Ini adalah jurus langkah kaki keluarga Tang, sempurna untuk gerakan cepat, pembunuhan, dan penghindaran. Aku tidak percaya bisa mempelajari keterampilan yang hanya muncul di novel wuxia. Hanya meniru gerakannya saja sudah terasa luar biasa, melihatnya berjalan seperti ini. Eren bertanya mengapa dia berjalan seperti orang mabuk. Yiren berkata dia baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir dan terus melakukannya sambil tertawa. Eren mengabaikannya dan bertanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa. Apakah Anda serius ingin pergi ke aula latihan satu hari ini? Ada banyak kesatria di sana. Yiren percaya itu tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat bagaimana para kesatria lain berlatih. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Akhirnya, mereka tiba.
Para ksatria berlatih dengan tekun sejak matahari terbit. Beberapa dari mereka melihat seseorang mendekat dan mereka langsung mengenali Eren. Tapi siapa anak laki-laki di belakangnya? Kita tidak punya pria setampan itu di rumah ini. Tapi tunggu, ku dengar tuan muda kehilangan banyak berat badan karena latihan. Apakah itu dia? Mereka semua berkumpul, berbisik dan bertanya-tanya sihir macam apa yang dia gunakan untuk menurunkan berat badan itu. Yiren tersenyum. Meskipun mereka berbisik pelan, energi dalamku memungkinkan aku untuk mendengar semuanya. Eren melihat seseorang secara khusus dan menunjuknya. Dia sepertinya seorang peserta pelatihan, tapi posturnya bagus. Dia pasti akan segera menjadi ksatria junior. Gerakan itu adalah kuda-kuda pedang dasar keluarga Rox, jadi Anda harus memperhatikan baik-baik. Euron juga mengenalinya. Itu Kraid, karakter utama dalam novel dan nantinya sekutu protagonis. Aku tidak pernah melihat seperti apa dia sebelum bertemu sang pahlawan, tetapi berpikir dia ada di sini, itu menarik. Mungkin ini akan menjadi kesempatan baik untuk nanti, tapi cukup tentang itu. Hari ini mereka akan menjadi subjek percobaanku. Pertama, aku ingin menguji keracunan yang berkepanjangan, jadi aku berpura-pura mengayunkan pedang dan diam-diam mengaktifkannya pada ksatria di dekatnya. Dia segera merasakannya dan jatuh ke tanah. Yang lain bertanya apakah dia perlu ke toilet atau semacamnya, tetapi mulutnya mulai berbusa dan jatuh ke tanah. Ksatria lain berteriak memanggil pendeta, tetapi tiba-tiba ksatria itu bangkit dan mengatakan bahwa rasa sakitnya sudah hilang. Yang lain mengira dia hanya main-main. Mereka menyuruhnya untuk buang air besar saja. Yiren senang dengan efeknya dan sekarang menguji asap pembunuh jiwa yang seharusnya menciptakan ilusi menakutkan. Dia mengaktifkannya pada mereka semua kali ini, dan salah satu dari mereka mulai melihat iblis yang siap mencabik-cabik jiwanya. Mereka semua mulai melihat sesuatu saat mereka berteriak di tanah dan memohon belas kasihan, membuat Eren bingung mengapa mereka bertingkah seperti ini. Jelas tidak melihat Yiren yang sangat bahagia di belakangnya. Para ksatria mulai kewalahan oleh penglihatan menakutkan mereka. Mereka bersiap menyerang, tapi tiba-tiba mereka menghilang, saling menyalahkan karena mereka semua terlihat seperti monster. Yiren tidak bisa membiarkan mereka benar-benar menyerang diri mereka sendiri. Cukup untuk hari ini, tapi tetap saja ini sangat mengesankan. Dia memberitahu Eren bahwa mereka harus kembali, yang bertanya, apakah mereka sudah akan pergi? Tetapi Yiren merasa di sini terlalu berisik, jadi mereka sebaiknya pergi ke aula keempat. Saat mereka berjalan, seorang pelayan dengan mendesak mendekatinya dan memberitahu bahwa seorang tamu telah datang untuk menemuinya. Itu adalah Nona Ilya Markus. Sambil memandang taman dari jendela, dia berpikir bahwa kali ini dia pasti akan membatalkan pertunangan. Namun tiba-tiba dia terpana oleh sosok seorang pria yang sangat tampan, yang entah kenapa sepertinya mengenalnya. Setelah mendengar bahwa dia ada di sini untuk menemuinya, Yiren berpikir bahwa tunangannya, yang rupanya jago berkelahi, telah datang berkunjung. Mungkin sekitar waktu inilah Ilya mulai menuntut pembatalan pertunangan mereka, tetapi Yiren terus menolak seperti yang biasa dia lakukan dengan hal-hal yang tidak menyenangkannya. Dia menghela napas karena situasinya tidak bisa dihindari. Melihat pemuda tampan ini, Ilya bertanya siapa dia, tetapi Yiren memberitahu bahwa itu adalah dirinya. Dia meminta maaf karena sudah lama tidak bertemu, jadi dia mengerti keterkejutannya. Ilya pernah mendengar bahwa dia kehilangan berat badan karena latihan, tapi mengira itu hanya rumor tak berdasar. Bahkan belum 2 bulan sejak pertemuan terakhir mereka. Bagaimana dia bisa berubah sebanyak ini? Yiren menjelaskan bahwa dia hanya bekerja keras. Setelah dipukuli olehnya seperti itu, dia memutuskan untuk banyak berpikir dan menyimpulkan bahwa dia harus berubah. Ilya bertanya apakah dia mencoba cari gara-gara sekarang. Apa yang dia inginkan? Semacam balas dendam yang aneh? Yiren menyangkal pernah berpikir tentang itu dan segera berlutut. Dia sebenarnya berterima kasih padanya. Berkat apa yang dia lakukan, dia bisa kembali sadar. Dia menyesal atas apa yang terjadi waktu itu. Jika kau benar-benar ingin membatalkan pertunangan karena apa yang terjadi, maka aku akan menerima semua tanggung jawab. Ilya benar-benar tidak mengerti sekarang. Siapa sebenarnya dia? Yurin memberitahu bahwa dia adalah dirinya sendiri dan meminta maaf sekali lagi atas semua kesalahannya. Sejujurnya, itu bukan benar-benar salahnya, tapi salah pemilik asli tubuh ini. Dia juga meminta maaf sambil berlutut tanpa alasan yang jelas. Ilya bukan hanya pahlawan wanita biasa. Dia memiliki sifat ratu pedang yang membuatnya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Nantinya, dia menyelamatkan protagonis yang jatuh dan bahkan menebas penjahat utama dalam cerita. Yang memungkinkan semua itu adalah sifat ratu pedang. Itulah sebabnya bahkan jika mereka membatalkan pertunangan, jauh lebih baik untuk memulihkan hubungan mereka dan mungkin menjadikannya sekutu di masa depan.
Tiba-tiba Ilya menyuruhnya berdiri dan bertanya, apakah dia benar-benar serius? Yorin berjanji, tapi itu tidak cukup baginya. Dia harus bersumpah. Yorin merasakan aura datang darinya, tidak menyangka dia akan menekannya dengan hal seperti itu. Tapi adegan ini, dia pernah melihatnya di tempat lain. Ilya ingin dia bersumpah bahwa mulai sekarang, dia tidak akan menjalani hidupnya seperti dulu. Jika dia melanggar sumpahnya, dia yang akan mengambil nyawanya. Yiren ingat bahwa ini dikatakan kepada protagonis, bukan Yiren. Pokoknya, karena dia tidak bisa bernapas, dia menggunakan tekniknya sendiri untuk mendorongnya, mengejutkan Ilya. Sebelum dia sempat bertanya, Yiren bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali seperti dulu, membuatnya tersipu, membuatnya lari ke pintu, dan mengatakan bahwa dia akan mengawasinya. Jika dia membuat kesalahan sekali lagi, maka pertunangan akan dibatalkan tanpa syarat. Yiren terkejut bahwa dia tidak benar-benar membatalkannya sekarang, tapi itu adalah kemenangan baginya. Setelah ini, dia bertemu dengan Markis yang menebak bahwa dia bertemu Yiren dan bahwa dia telah mengambil keputusan. Ilya memutuskan pertunangan tidak akan dibatalkan. Sang Markis agak bingung. Dia ingin tahu alasannya karena dia tidak mengerti. Ilya menjelaskan bahwa ayahnya selalu berkata bahwa orang tidak bisa diperbaiki, tetapi ada rumor bahwa dia telah berubah, jadi dia penasaran. Dia bertanya-tanya apakah dia mungkin telah kembali menjadi Yiren yang lemah, tapi baik hati dari masa kecil mereka, tapi ternyata tidak. Dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, itulah sebabnya dia ingin mencoba mempercayainya sekali ini. Markis mengerti, tetapi kemudian Ilya mengatakan bahwa jika dia kembali menjadi bajingan seperti dulu, dialah yang akan membereskannya. Markis setuju sepenuhnya, seperti yang diharapkan dari pahlawan wanita hebat, bahwa dia harus menjaga Yiren dengan baik. Ilya bangkit dan mengatakan bahwa dia harus segera pergi, tetapi Markis menyarankan agar dia tinggal setidaknya beberapa hari lagi. Ilya harus segera pulang karena dia sudah memberitahu ayahnya bahwa dia akan membatalkan pertunangan, jadi dia harus memberitahukan sebaliknya. Markis menyarankannya untuk menemui Yiren sebelum pergi, tetapi karena dia sedang berlatih, dia tidak ingin mengganggunya. Sang Markis mengerti. Malam itu dia memanggil Yiren dan dia juga terkejut dengan penampilan barunya dan bertanya siapa dia. Yiren bertanya ada apa dan ayahnya mengalihkannya, mengatakan bahwa dia benar-benar telah bekerja keras. Dia bertanya apakah Yiren tahu mengapa dia memanggilnya ke sini dan Yiren menebak bahwa itu untuk memulai latihan malamnya. Sang Markis benar-benar lupa. Dia juga cerdas, jadi akhirnya tiba saatnya baginya untuk mempelajari ilmu pedang keluarga Rox. Yiren memiliki beberapa keberatan mengenai masalah ini. Dia memberitahu Markis bahwa dia ingin belajar seni melempar alih-alih ilmu pedang. Markis berpikir bahwa ini tidak bisa diterima. Lempar pisau adalah trik murahan yang digunakan oleh para pencuri. Dengan keterampilan kasar seperti itu, dia bahkan tidak bisa menembus baju zirah ksatria, apalagi menembus kulit monster kelas rendah. Apa dia mengerti? Yiren kemudian ingin bertaruh apakah dia bisa mengalahkan Borach dengan belati atau tidak. Jika dia begitu percaya diri, maka dia tidak akan kesulitan menerimanya. Benar kan? Markis berpikir kekeras kepalaan seperti itu tidak ada gunanya. Pedang seorang pejuang membutuhkan aura untuk menghancurkan sisik Borach. Itulah sebabnya bahkan jika dia berlatih seni melempar itu selama 100 tahun, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Yiren mengerti bahwa jika memang begitu, maka dia akan menang tanpa syarat. Jadi dia seharusnya menerima saja taruhannya. Markis percaya dia terlalu gegabah dengan janjinya, tapi baiklah, dia akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kekeras kepalaannya untuk selamanya. Tapi apa yang ingin dia pertaruhkan? Yiren mengatakan bahwa jika dia mengalahkan Borkan dengan belati, dia akan menangani pelatihannya sendiri mulai sekarang. Jika dia gagal, dia akan mengikuti kemauannya. Setelah kembali ke kamarnya, Yiren berpikir bahwa untungnya Aaron tidak melaporkan pelatihannya selama ini. Tes praktik juga besok. Dia bertanya-tanya berapa banyak percobaan yang diperlukan untuk menembus sisik boraks. Dia juga agak penasaran tentang itu. Untuk berjaga-jaga, dia harus makan beberapa herbal beracun malam ini dan meningkatkan 10.000 racun menjadi 3 bintang. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan di pintu dan Erin masuk, mengatakan bahwa dia punya pesan dari Markis. Waktu tes besok adalah pukul 01.00 dan tempatnya di aula latihan pertama. Yiren bertanya apakah dia tahu detail taruhan ini dan dia mengonfirmasi, tapi bukan hanya dia. Semua orang di perkebunan sudah tahu. Berkat itu, mereka semua saat ini tertawa terbahak-bahak. Yiren bertanya kenapa begitu, dan Eren menjelaskan bahwa mereka membicarakan bagaimana dia akan mengompol ketakutan setelah melihat Borach atau langsung kabur. Mereka bersenang-senang membicarakannya karena bagaimanapun juga, dia masih menjadi musuh publik. Harga diri Yiren terusik dan dia bertanya apakah orang-orang itu akan datang menonton besok.
Eren menjelaskan bahwa Markis tidak melarangnya, jadi dia menebak tempatnya akan penuh sesak. Euron tidak begitu senang ini menjadi tontonan, tapi apa yang dia pikirkan? Eren bilang besok mungkin akan menjadi kemenangannya berdasarkan apa yang dia lihat. Malam itu, Yiren mencapai bintang ketiga dari seni ilahi 10.000 racun. Dan keesokan harinya, semua orang berkumpul di sekitar aula latihan. Yiren menyadari bahwa tempat itu benar-benar penuh sesak. Markis bertanya, apakah dia siap untuk membuktikan dirinya dan Yiren siap, tapi ada cukup banyak orang di sini. Apa dia benar-benar harus memberitahu semua orang? Markis hanya memberitahu penyihirnya, tapi sepertinya beritanya entah bagaimana menyebar, jadi dia harus berhati-hati agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Dengan itu, sang penyihir mengatakan bahwa mereka harus memulai. Dia menggunakan sihir pemanggilan jarak dekat. Yurin senang akhirnya bisa melihat sihir digunakan secara langsung. Dari rune yang diletakkan di tanah, sesosok monster mulai terbentuk. Yurin bahkan lebih takjub, melihat monster secara langsung yang dia ciptakan dengan kata-kata, benar-benar sesuatu yang lain. Saat debu menghilang, Boraxi terungkap, dan beberapa orang menutupi mata mereka karena betapa jeleknya itu. Yiren sudah menduga monster ini akan sejelek ini, karena ini adalah monster yang dia ciptakan saat itu juga ketika dia sedang makan sashimi ikan batu di sebuah restoran. Jika bukan karena lengan dan kakinya, mungkin monster ini sebenarnya lucu seperti ikan di dunia nyata. Tiba-tiba, monster itu menyerangnya, dan dia menggunakan tekniknya untuk melangkah ke belakangnya, membuat beberapa orang menutupi mata mereka, tetapi Markis memberitahu mereka bahwa ini belum berakhir. Yiren tidak menyangka makhluk ini akan menyerangnya tanpa peringatan, tapi ya, ternyata tidak secepat itu. Pertama, dia ingin melihat seberapa tebal sisik itu, tapi tiba-tiba, dia melihat target di tubuh monster itu yang sepertinya adalah semacam titik lemah. Dia memutuskan untuk mencobanya, melempar pisaunya tepat ke tempat itu, yang menyebabkan monster itu kejang-kejang sebelum jatuh dengan busa di mulutnya. Yiren menggaruk kepalanya karena dia tidak menyangka monster itu akan mati hanya dalam satu serangan. Semua orang terdiam, terutama Markis yang rahangnya jatuh ke lantai. Orang-orang mulai bersorak melihat betapa kerennya itu, dan Markis mendekat menuntut untuk tahu bagaimana dia melakukannya. Yiren mengatakan bahwa dia membidik dengan baik dan mengenai sasaran, tetapi Markis tidak bisa menerima hal seperti ini. Seekor boraj mati dalam satu serangan, itu sama sekali tidak masuk akal. Yiren terkejut dengan reaksinya. Tentu saja, Markis yang agung tidak akan mengingkari janjinya. Benar kan? Penyihir menjelaskan bahwa di bawah lengan Borak tidak ada sisik, jadi belati Tuan Muda tertancap tepat di titik itu. Markis percaya itu hanya keberuntungan murni, tapi Yiren mengatakan itu adil. Markis ingin melakukannya sekali lagi, membuat Yiren berbalik karena dia tidak masuk akal. Markis memancingnya dengan janji lain. Jika dia menang kali ini juga, dia akan mengabulkan satu keinginannya, apapun yang dia minta. Tetapi jika dia kalah, dia akan belajar ilmu pedang. Namun, lawannya kali ini bukan monster tak berakal, melainkan seorang ksatria. Euron tidak terlalu keberatan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menghancurkan harga diri si brengsek Carax itu. Namun, untuk terus mendapatkan tanaman beracun dari Peru, mungkin lebih baik membiarkannya hidup. Markis mengatakan bahwa seorang ksatria resmi akan terlalu berat untuk dia tangani, jadi mereka akan menggunakan seorang ksatria pelatihan. Itu adil. Benar kan? Dia mendapat ide dan bertanya apakah dia bisa menunjuk ksatrianya. Markis bertanya siapa yang ada dalam pikirannya, dan Yiren ingin melawan Kraid. Atas panggilan Markis, dia naik ke panggung dan membungkuk. Markis mengatakan bahwa dia dengar Kraid adalah prajurit yang andal, tapi ada sesuatu yang harus dia lakukan sekarang. Kraid mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja, dan Markis menyuruhnya untuk memperbaiki kebiasaan buruk orang itu. Dia menunjuk ke arah Yiren yang melambai dan bertanya apakah dia bisa melakukannya. Kraid mengatakan bahwa dia akan melakukan seperti yang diperintahkan, dan Yiren menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Aku hanya akan melempar 3 belati. Jika kau memblokir ketiganya, kau akan menang. Markis meledak dalam kemarahan. Inilah kesombongan yang aku bicarakan. Kau harus mendisiplinkannya secara menyeluruh. Saat mereka bersiap untuk bertarung, seorang ksatria memberitahu Koride bahwa dia tidak akan dapat makanan jika kalah hari ini, dan seorang wanita juga menyemangati Yurin yang mana dia tidak bisa berbohong. Rasanya cukup menyenangkan. Kraid memberitahunya bahwa dia siap, dan Yurin mengeluarkan sebuah pisau. Saat dia berpikir untuk menyerang dengan ringan, dia melihat lebih banyak target daripada di Bolak. Tapi jika aku mengenainya di sana, dia mungkin akan mati. Jadi dia memutuskan untuk menyerang lurus ke depan. Kraid nyaris tidak bisa melihat serangan yang datang, tetapi dia berhasil menangkisnya, membuatnya terdorong ke belakang. Para ksatria bingung. Suara itu seperti suara meriam.
Markis juga terkejut. Dia mengambil belati yang dilempar dan tidak percaya belati biasa seperti itu memiliki kekuatan semacam itu. Craig nyaris tidak bisa berdiri setelah ini. Yurin menebak dia seharusnya lebih fokus sekarang karena dia tidak bisa lengah lagi. Kali ini, aku akan melempar satu dengan kekuatan penuh. Craig mulai gemetar. Detik terasa seperti menit saat dia bersiap untuk serangan berikutnya, dan Yiren berpikir bahwa dia adalah karakter utama, jadi dia tidak seharusnya mati hanya karena ini. Dia melempar pisau dengan tembakan langsung, dan pisau itu melesat ke arah Craig begitu cepat hingga hampir menembus pedangnya, tetapi bertemu di ujungnya menciptakan ledakan yang membentuk awan debu raksasa. Semua orang menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apa yang terjadi, dan saat debu menghilang, mereka melihat Craig berlutut dengan pedang hancur. Dia melepaskan pedangnya, dan Markis menarik Yurin ke samping, ingin berbicara secara pribadi. Dia menolak karena pertarungan belum berakhir. Aku masih punya satu belati lagi untuk dilempar. Markis memberitahunya bahwa ini sudah lebih dari cukup, jadi Yiren ingin dia menyerahkannya pada Craig. Dia menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya. Apakah ini akan benar-benar berakhir seperti ini? Akankah seseorang yang akan menjadi ksatria menerima pertarungan setengah hati seperti ini? Craig mencoba berbicara, tapi Yurin menyela, mengatakan bahwa baik dalam kemenangan maupun kekalahan, kesimpulan yang pasti adalah apa yang membuat seorang ksatria. Jadi aku akan bertanya lagi, apakah kau benar-benar akan menyerah seperti ini? Craig mulai merasakan sesuatu menerobos dari dalam, dan dia menuntut pedang baru saat dia bangkit karena dia tidak akan mundur seperti ini, apapun yang terjadi. Para ksatria benar-benar terpana, karena mereka dan Markis telah menyadari bahwa dia baru saja membangkitkan auranya. Yurin sudah menduga ini. Sifat berserker Craig akhirnya muncul saat dia mencapai batasnya, tapi ini juga bagus untukku, karena aku bisa menguji teknik yang lebih canggih lagi. Craig berdiri siap. Dia bersinar biru stabil dan menyuruh Yurin untuk melempar. Markis terkesan berpikir bahwa mana sebesar itu akan muncul dengan segera. Level ini setidaknya setara dengan seorang ksatria senior. Tapi apa yang akan Yuron lakukan sekarang? Dia hanya tersenyum dan melempar pisaunya dengan melengkung, membuatnya berputar di udara. Craig berpikir dia sedang bermain-main dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sebelum mencoba menghantamkannya ke pisau itu, tapi benda itu justru menghindar dan berakhir di bahunya. Itu tidak mengenai organ vital, tapi Craig langsung jatuh dan berteriak kesakitan. Para ksatria juga melihat pisau itu. Pisaunya sangat lambat, jadi mereka menyuruh Craig untuk berhenti menangis dan tidak bersantai. Yurin berpikir bahwa kali ini, dia memasukkan sedikit lebih banyak energi internal ke dalamnya, jadi itulah mengapa dia berteriak kesakitan. Markis segera turun tangan mengatakan bahwa mereka akan bicara nanti dan bahwa dia memenangkan taruhan. Yurin tersenyum, dan Craig masih sangat menyebalkan. Jadi dia menghampirinya dan menyerap kembali semua energi internal itu, membuatnya tidak merasakannya lagi. Craig berterima kasih padanya sambil menundukkan kepala dan meminta maaf sebesar-besarnya. Saat pisau itu terbang perlahan ke arahnya, dia pikir Yiren meremehkannya, tapi itu sebenarnya adalah tekniknya. Tidak mungkin dia bisa mempelajari teknik seperti itu dalam waktu singkat, jadi dia memang menyembunyikan kemampuannya. Mungkin dia berasal dari organisasi rahasia yang mengincar Markis. Dia pikir Yiren tampak aneh di masa lalu, tapi Yiren hanya mengorbankan penampilannya agar bisa berbaur. Yiren benar-benar lupa bahwa Craig adalah seorang penganut teori konspirasi yang gigih, dan Craig melanjutkan, mengatakan bahwa Yiren luar biasa. Saat dia melawan organisasi rahasia mulai sekarang, jika dia butuh bantuanku, dia harus memanggilku kapan saja. Yuron terkejut karena rasa sukanya meningkat begitu mudah, jadi dia setuju untuk menerima bantuannya sambil berpikir bahwa para berserker selalu punya kepribadian yang sederhana. Craig bersumpah akan menyebarkan berita bahwa Tuan Muda tidak pernah menjadi bajingan. Saat dia berjalan menuju gerbang keluar aula latihan, Eren menunggunya dengan handuk karena dia telah bekerja keras. Saat mereka berjalan, Eren berkomentar bahwa teknik di akhir tadi adalah yang pertama baginya. Yiren berkata itu adalah teknik baru, tapi bagaimana menurutnya? Eren menjelaskan bahwa saat melihatnya, dia membayangkan pertandingan latih tanding di antara mereka. Jika dia menghadapinya untuk pertama kali, dia mungkin juga akan kalah, tapi sekarang dia bisa menahannya. Yiren tahu itu bukan gertakan kosong. Bagaimanapun, dia memiliki sifat pikiran jernih yang cukup langka. Yuron mencatat bahwa Eren menerima pendidikan ksatria sejak usia muda. Jika dia tidak menjadi kepala pelayannya, dia mungkin sudah menjadi seorang ksatria sekarang. Apa dia benar-benar puas? Eren bertanya-tanya, mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Itu bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Kemudian, Yurin tiba di kantor Markis, memanggilnya Tuan,
Tapi Markis menuntut untuk dipanggil ayah saat mereka sendirian karena dia terus kehilangan rasa suka dengan cara itu. Yurin setuju, agak bingung, dan Markis bertanya teknik apa yang dia gunakan dalam pertarungan itu, bahkan setelah menelusuri ratusan buku. Tidak ada teknik melempar yang menunjukkan gerakan seperti itu, padahal baru sebulan sejak dia mulai berlatih. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, mustahil mempelajari hal seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Dia ingin tahu yang sebenarnya sekarang karena dia tahu Yiren menyembunyikan sesuatu. Yiren tahu dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, tapi dia sudah menyiapkan sesuatu untuk saat ini. Dia menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah buku. Suatu hari dia sedang melihat buku-buku di perpustakaan keluarga di loteng untuk mempelajari latihan yang efektif, dan tiba-tiba dia tersandung sebuah buku, membuatnya menabrak salah satu rak. Saat itulah sebuah buku yang ada di atas rak itu jatuh ke lantai, dan itu adalah buku tanpa tulisan di sampulnya, tetapi dengan halaman-halaman yang aneh. Tanpa banyak berpikir, dia membukanya, dan cahaya mulai keluar dari buku itu. Dia langsung diberitahu semua teknik ini, dan kemudian buku itu menghilang. Markis tahu apa artinya ini. Buku itu sebenarnya adalah sebuah buku sihir. Yiren tersenyum. Tentu saja, dia akan tahu tentang itu. Dialah yang mengaturnya. Dia membuatnya agar para penyihir hebat mengukir teknik atau sihir ke dalam buku dengan kekuatan mereka dan mewariskannya seperti ini. Markis setuju bahwa buku sihir bisa melakukan itu. Perpustakaan ini punya begitu banyak buku yang dikumpulkan oleh begitu banyak leluhur, sehingga bahkan dia pun tidak tahu semuanya. Menemukan buku itu adalah keberuntungan besar baginya. Euron setuju. Bagaimanapun juga, dia mendapatkan jackpot. Markis bangkit seperti yang telah dia janjikan. Dia tidak akan menyuruhnya belajar ilmu pedang lagi, dan sesuai dengan janji tambahan itu, dia harus memberitahuku apa yang dia inginkan. Euron berterus terang, dia tidak perlu basa-basi lagi. Dia menginginkan posisi pewaris, tapi dia tahu, jika dia mengatakan itu, ayah tidak akan langsung memberikannya, kan? Markis merasa bimbang. Dia seharusnya memberikannya karena itu sepenuhnya dalam wewenangnya, tetapi Yurin melihat ayahnya memasang ekspresi tidak nyaman. Jika dia menjadi pewaris, itu mungkin akan menimbulkan masalah karena banyak yang akan memberontak terhadap keluarga, terutama wanita yang sangat dia cintai. Jadi kali ini dia akan berkompromi sekali saja. Markis berterima kasih atas kemurahan hatinya, dan Yurin berpikir bahwa dia tidak pernah tertarik pada posisi pewaris, karena jika dia menjadi pewaris, dia akan terjebak berdua dengan Markis, menerima pendidikan tentang manajemen kastil. Jadi dia akan kehilangan kebebasannya. Daripada itu, dia akan menggunakan waktu itu untuk meningkatkan teknik keluarga si Chuan Tang miliknya, dan berkeliling dunia untuk mencari lebih banyak peluang. Markis ingin mendengar apa keinginannya, jadi Yiren menjelaskan bahwa dia berpikir untuk membuat pasukan kesatrianya sendiri. Dia menginginkan Eren, yang merupakan kepala pelayannya, dan Kraid, yang berduel dengannya. Mereka berdua adalah kesatrianya. Markis mencatat bahwa ini tidak sesulit menjadikannya pewaris, dan Eren juga berbakat. Akan sangat disayangkan jika dia hanya menjadi kepala pelayan. Kalau begitu, kita akan melakukannya seperti itu. Namun, kau akan membutuhkan kepala pelayan baru. Benar kan? Dan sepertinya tidak ada yang tersedia saat ini. Yurin menjelaskan bahwa ada seseorang bernama Peru yang bekerja di dapur, dan dia menginginkan orang itu sebagai kepala pelayan. Dia akan berterima kasih jika ayah bisa menunjuknya seolah-olah kebetulan, bukan secara langsung sebagai pilihannya. Markis bertanya mengapa dia begitu samar-samar, tetapi Yiren berjanji akan memberitahunya nanti. Dia senang Markis begitu mempercayainya. Dia bahkan tidak tahu rasa suka itu meningkat seperti ini. Keesokan harinya, Yiren mengumpulkan para ksatrianya dan mengatakan bahwa mereka akan menjadi bagian eksklusif dari pasukan ksatrianya. Mereka akan berlatih keras dalam latihan harian mulai sekarang. Selain itu, pria di belakangnya adalah kepala pelayan barunya, yang menyapa mereka berdua. Melihatnya, Eren teringat percakapan mereka tadi malam karena dia penasaran dengan pria bernama Peru yang dia sebutkan. Dia akan menggantikanku. Tapi kenapa? Saat itulah Yiren memberitahunya bahwa Peru sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh komandan ksatria Charax dan Kaina untuk membunuhnya. Eren sangat bingung. Jika itu benar, lalu kenapa dia menjadi kepala pelayannya? Euron berkata tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia sekarang hanya mendengarkanku. Kraid juga punya pertanyaan, yang dengan senang hati dijawab oleh Euron. Kraid mengatakan bahwa meskipun hanya ada mereka berdua, karena ini tetaplah sebuah pasukan ksatria, bukankah seharusnya ada ksatria senior? Bahkan jika bukan seorang komandan, seorang ksatria senior haruslah seseorang dengan keterampilan yang luar biasa. Dan orang di sebelahnya ini terlihat lemah dan kecil, tidak begitu kuat. Euron bilang dia benar, harus ada ksatria senior yang kuat. Jadi sekarang kalian akan bertarung untuk menentukannya.
Tidak butuh waktu lama bagi Craig untuk terbaring di tanah kalah telak. Eren berkomentar bahwa pola serangannya terlalu sederhana. Dia butuh banyak perbaikan agar gerakannya tidak bisa dibaca dari gerakan awal. Craig berjanji akan mengingatnya. Dan Euron berpikir bahwa dengan ini, pemimpin pasukan kesatria ini adalah Eren. Jadi, mari kita bertepuk tangan. Fajar akhirnya tiba dan Peru pergi menyiapkan makan malam. Yiren berpikir bahwa meskipun samar, dia masih bisa mendeteksi energinya dari jarak sejauh ini. Sempurna untuk menguji teknik baru. Ini menggunakan energi dalam untuk menciptakan gelombang suara, alih-alih suara untuk mengirimkan suara. Seni bela diri yang penting di novel wuxia manapun yang terhormat, transmisi suara. Dia memanggil namanya dan Peru mendengarnya, tapi kemudian melihat dia tidak ada di dekatnya. Yiren terus meneriakkan namanya dan bertanya-tanya mengapa dia begitu terkejut. Peru takut karena dia pikir ini adalah sejenis sihir hitam, tetapi Yiren memberitahunya ini lebih seperti sihir komunikasi. Peru sudah menduga ini. Tidak terpengaruh oleh racun memastikan semuanya. Dia mendengar beberapa penyihir hitam menangani racun dengan sihir mereka. Jadi dia salah satu dari mereka juga. Benar kan? Yiren membiarkannya percaya apapun yang ingin dia percayai dan bertanya, apakah racun yang dia minta terakhir kali sudah siap. Peru mengonfirmasi bahwa pikiran ular, racun yang diekstraksi dari 100 ular berbisa, nyaris tidak berhasil didapatkan. Yiren puas. Dia menyuruhnya untuk menambahkan racun itu dalam jumlah banyak ke dalam sup yang akan dia makan malam ini. Peru mengetahui implikasinya segera setuju. Malam itu, Yiren terus berlatih, tetapi sejak mencapai bintang 3, energi dalamnya tidak meningkat seperti yang diharapkan. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai krisis dunia. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Kastil Markis. Dia pergi menemui ayahnya, yang menyadari bahwa dia sudah lama tidak keluar, jadi tidak apa-apa. Tapi apakah dia berencana pergi ke kota? Yiren setuju, berpikir bahwa dia akan pergi lebih jauh dari itu tetapi dia tidak perlu memberitahunya. Benar kan? Dia berpikir untuk pergi selama sekitar seminggu. Dan karena dia telah bekerja keras, Markis mengizinkannya. Tapi siapa yang akan menjadi pengawalnya? Yiren telah menunggu saat ini. Dia tidak membutuhkan pengawal. Markis menyuruhnya untuk mempertimbangkan posisinya. Bagaimanapun juga, dia adalah putra tertua dari keluarga Rox. Yiren merasa mendapatkan pengawal hanya untuk pergi ke desa terdekat itu sedikit berlebihan, tetapi Markis memberitahunya bahwa dia belum tahu bagaimana dunia ini. Meskipun dia sedikit lebih kuat karena latihan, dia mungkin diracuni. Yiren tidak bisa memberitahunya bahwa racun tidak mempan padanya, jadi saatnya beralih ke rencana B. Dia menurut, karena ayahnya sangat mengkhawatirkannya, dan mengatakan bahwa dia berencana berangkat dalam 2 hari. Jadi Markis akan menyiapkan pengawal pada saat yang sama. Namun Yiren tidak terlalu peduli dengan pengawal itu. Dia akan pergi diam-diam besok. Sore itu Yiren memanggil Peru, mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk bepergian, jadi Peru harus memberinya. Lagi pula dia punya uang yang diberikan Charax untuk membeli racun. Peru tampak ragu pada awalnya, tetapi Yiren bertanya apakah dia benar-benar tidak mau, membuat Peru langsung setuju. Yiren juga membutuhkan benda yang ada di sakunya. Dia melihatnya saat Peru mengeluarkan ramuan racun terakhir kali, kantong spasial yang dia gunakan. Ini adalah benda yang sering muncul di novel fantasi, kantong misterius yang bisa memuat sekitar 1 ton kargo. Peru setuju untuk meminjamkannya, dan Yiren tersenyum. Dengan ini, dia tidak perlu membawa banyak barang. Setelah selesai, dia juga memberikan obat daun kering kepada Peru. Sejujurnya, karena dia sangat membantunya, jika dia terus melakukannya, Yiren pada akhirnya akan memberinya penawar yang sempurna. Keesokan harinya, Yiren langsung keluar setelah meninggalkan sebuah catatan. Saat dia berjalan melewati mansion, dia tidak terlalu terkejut melihatnya kosong. Semua orang pasti sedang tidur. Tiba-tiba, seorang tukang kebun menyapanya. Sepertinya Anda juga bangun pagi, benar kan? Yiren setuju dan melihat sesuatu yang agak aneh pada pria tua ini, sesuatu yang substansial. Dia berpikir untuk menggunakan mata pencipta, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya karena itu tidak sepadan. Yiren tiba di kota, pertama kalinya meninggalkan mansion, dan hal pertama yang dilihatnya adalah menara sihir. Bagaimanapun, sulit untuk tidak melihatnya. Dia masuk dan seorang petugas bertanya apa yang membawanya ke sini. Yiren ingin menggunakan warp dan petugas itu bertanya apakah dia pernah menggunakannya sebelumnya. Yiren mengatakan belum, dan petugas itu menjelaskan bahwa mereka mengakumulasi jarak tempuh untuknya. Dia memikirkan ide ini saat berada di pesawat. Petugas itu bertanya apa tujuannya dan Yiren menjawab Kastil OSK.
Biayanya 50 emas. Yiren sudah menduga akan mahal, tapi untungnya Peru punya cukup uang dan dia juga akan menggunakan nama palsu untuk saat ini, Polian, nama penggunanya di sebagian besar game. Petugas itu menyuruhnya untuk mengikutinya dan setelah menaiki beberapa anak tangga, menyuruhnya masuk ke ruangan di sampingnya. Ketika dia mendengar ketukan, dia akan tiba di tujuannya. Yiren berjalan ke lingkaran emas, agak bersemangat karena dia benar-benar akan melakukan ini. Dan tanpa disadari, dia telah tiba di tujuannya dengan petugas sihir lain yang menyambutnya di Kastil Osk. Yiren terkejut karena dia tidak merasakan apa-apa, dan petugas itu mengatakan bahwa pengalaman nyaman adalah kebanggaan mereka. Yiren bertanya-tanya apakah dia mengaturnya seperti ini ketika dia menulisnya, dan petugas itu membawanya keluar mendoakan masa tinggal yang menyenangkan. Setelah sampai di jalan, Yiren berpikir bahwa tidak seperti keluarga Markis ini ada di wilayah barat. Jadi bentuk bangunannya sedikit berbeda, lebih bernuansa abad pertengahan. Ada banyak orang juga, tapi pertama, dia ingin pergi ke Gang Pandai Besi. Dia bertanya-tanya dan ditunjukkan arahnya. Namun, dia mencari satu hal khusus, bengkel Pandai Besi Unicorn, tetapi dia tidak melihatnya dimanapun. Karena hari mulai gelap, dia memutuskan untuk menjelajahi satu gang terakhir sebelum mengakhiri hari. Dia mendengar seseorang memukul baja di dalam sebuah toko dan masuk, ingin menanyakan sesuatu kepada Pandai Besi itu. Di antara semua bengkel Pandai Besi di sekitar sini, apakah Anda tahu yang bernama bengkel Unicorn? Pria itu mengatakan bahwa tidak ada bengkel dengan nama itu di sekitar sini. Namun, itu adalah nama yang akan dia gunakan sebagai nama tokonya segera. Yiren segera menggunakan mata pencipta dan melihat bahwa dia memiliki sifat yang dia butuhkan, penciptaan senjata sihir. Dia bertanya apakah dia bisa melihat senjata yang dijual di sini, dan Pandai Besi itu dengan senang hati akan menunjukkannya. Yiren melihat bilah-bilah itu dan bertanya bagaimana bisnisnya. Pria muda itu menggaruk kepalanya, mengatakan bahwa lokasi ini ada di sudut dan dia juga kurang terampil. Jadi bahkan jika pelanggan datang, mereka hanya melihat-lihat dan pergi. Yiren berpikir mereka semua ketinggalan. Hanya dua bilah ini. Satu adalah pedang roh angin dan yang lainnya adalah pedang besar roh api. Yiren bertanya apakah dia yang membuatnya dan Pandai Besi itu membenarkannya, tetapi itu hanyalah kegagalan. Setelah membuatnya, pedang itu menjadi anehnya berat. Bahkan seseorang dengan kekuatan besar nyaris tidak bisa mengangkat satu, jadi pedang itu belum dibeli. Yiren berpikir bahwa mereka hanya tidak memenuhi syarat. Jika seseorang dengan kekuatan sejati yang menanganinya, mereka akan tahu seberapa bagus bilah-bilah ini. Yiren segera ingin membelinya, mengejutkan Pandai Besi itu. Tapi ini bukan yang sebenarnya dia cari di sini. Dia bertanya apakah Pandai Besi itu memiliki senjata yang sangat berkarat dan dia memberinya akses ke peti berisi banyak bilah. Anehnya, dia mencari sesuatu seperti ini. Yang ada di sini dikumpulkan agar bisa dijual dengan murah. Karena mereka tidak berguna, Yiren mengambil satu bilah dan Pandai Besi itu mengatakan bahwa dia tidak membuatnya. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu ada di suatu gudang. Dia tadinya akan membuangnya, tapi rasanya sayang bajanya, jadi dia membiarkannya di sana. Yiren juga ingin mengambil ini. Jadi si Pandai Besi berkata karena dia hanya memilih barang cacat, dia hanya akan mengambil 2 koin emas. Yiren berpikir ini sangat murah karena senjata ini tidak bisa dibeli bahkan dengan 200 emas jika dia tahu nilainya. Tapi tunggu, dia di sini bukan hanya untuk barangnya, tapi juga untuk orangnya. Dia berkata karena usahanya tidak berjalan dengan baik, dia mempertimbangkan untuk menutup toko dan bekerja untuk orang lain. Si Pandai Besi sedikit terkejut karena ini cukup mendadak. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk tutup, tapi ini adalah keputusan yang sulit. Yiren memutuskan untuk memperkenalkan dirinya secara resmi. Dia adalah tombak tak terkalahkan yang melindungi selatan. Yiren Rox dari keluarga Rox. Si Pandai Besi pernah mendengar tentang mereka dan langsung membungkuk karena tidak menyangka orang sepertinya akan datang ke tempat yang sederhana ini. Yiren menyuruhnya berdiri, tapi dia merasa lebih nyaman seperti ini. Yiren mengerti, tapi tetap menyuruhnya berdiri. Si Pandai Besi melakukannya dan bertanya-tanya mengapa dia mau mempekerjakan Pandai Besi yang kurang sepertinya. Yiren menjelaskan bahwa dia memiliki bakat khusus, tapi si Pandai Besi tidak percaya itu benar. Meskipun tuannya sering memarahinya, Yiren tidak tahu siapa yang melatihnya, tapi mereka pasti sangat bodoh. Dia menjelaskan bahwa hari ini dia berkeliling dan melihat banyak Pandai Besi dengan banyak senjata, tapi miliknya berbeda. Senjata-senjatanya dibuat dengan penuh perhatian. Bagian bilahnya luar biasa, terutama simpul gagangnya, yang penting untuk mencegah selip. Melihat perhatian seperti itu, dia yakin nanti dia akan berkembang dengan bakat istimewa. Yiren berharap ini cukup, dan si Pandai Besi setuju untuk mengikutinya, tapi dia harus mengatakan kalau Yiren sangat berbeda dari rumor yang beredar. Yuron tahu apa yang dia dengar tentangnya dan setuju, tapi dia juga akan menunjukkan sesuatu yang menarik.
Dia mengeluarkan belati berkarat itu dan memanggil nama artefak mistis ini, Agnes. Tiba-tiba, bilahnya mulai bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah pedang ego legendaris yang awalnya ditakdirkan untuk ditemukan oleh protagonis. Sistem bertanya apakah dia ingin menandatangani kontrak jiwa dan dia setuju, yang membuat bilahnya berubah bentuk. Menurut apa yang dia tulis, seharusnya pedang itu bersuara gadis imut, tapi dia malah bertemu dengan suara kasar yang bertanya beraninya dia mencoba membuat kontrak dengannya. Dia sama sekali tidak punya bakat. Yiren berpikir dia pasti kecewa karena tidak bisa merasakan mana darinya, tapi cara benda ini berbicara seperti berandalan. Pokoknya, Agnes menuntut untuk tahu bagaimana dia tahu tentangnya dan bagaimana dia melepaskan mantranya. Euron mengatakan bahwa dia mendengarnya setelah bertemu dengan Nabi Agung, sebuah latar yang dia tambahkan secara paksa demi masuk akal dan tidak lebih. Agnes berpikir itu tidak mungkin. Mengapa Nabi Agung memberitahu orang sepertinya? Lalu mungkin, apakah dia juga tahu tentang kemampuannya? Yiren tahu, karena dialah yang menciptakannya. Agnes dapat dibagi menjadi dua bagian, tubuh utama dan tubuh sekunder sebagai senjata bentuk bebas. Masing-masing bisa berubah menjadi senjata apapun yang dibayangkan pengguna. Protagonis asli sebenarnya menggunakan pedang dan perisai, dan bahkan jika seseorang kehilangan bagian sekundernya, itu akan selalu kembali ke tubuh utama. Agnes mengatakan jika dia tahu, dia juga seharusnya tahu bahwa dia tidak bisa menggunakannya. Karena dia hanya merespons mana, mungkin sebaiknya dia menyerah saja. Euron merasa dia agak berisik dan menunjuk dengan jarinya. Tiba-tiba, Agnes membentuk cincin di jarinya, merasakan energi yang sangat hangat. Euron senang melihat ilmu bela diri juga berhasil dan mengalihkan perhatiannya ke si pandai besi, Jirinox. Dia bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membereskan tempatnya, dan Jirinox berpikir 2 hari sudah lebih dari cukup. Yiren menyukainya. Mereka akan bertemu dalam 2 hari pada siang hari di depan taman pusat. 2 hari kemudian, saat Yiren berjalan melewati taman, senang karena mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tiba-tiba terlihat oleh Ilya, yang bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini. Yiren bertanya-tanya mengapa dia ada di sini dan merasa situasinya terasa akrab. Ini seperti adegan di mana protagonis asli bertemu dengannya. Ilya bertanya lagi apa yang dia lakukan di sini dan Yiren menjelaskan bahwa dia datang untuk mencari pandai besi. Ilya bingung. Bukankah keluarga Rox punya banyak pandai besi? Yiren membenarkannya, tapi dia ingin menggunakan orangnya sendiri. Ilya mengatakan seharusnya dia memberitahunya karena dia bisa merekomendasikan seseorang, tapi Euron bilang tidak apa-apa. Dia sebenarnya sudah menemukan orang yang baik, yang sepertinya sekarang datang. Jirinox meminta maaf karena membuatnya menunggu begitu lama, tapi Yiren bilang dia tepat waktu. Yiren memperkenalkan Ilya dan seseorang datang. Seseorang bawahan Ilya mengatakan bahwa mereka siap untuk berangkat. Tapi siapa orang ini? Ilya memperkenalkan Yiren kepada Musk yang awalnya sedikit takut, tapi kemudian takjub melihatnya di tempat seperti ini. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin pasukan kelima dari kesatria palu baja keluarga Markis Marcus, Musk Malon. Yiren cukup tahu tanpa semua gelar di depannya. Sederhananya, dia hanyalah karakter figuran yang kepribadiannya buruk. Dalam novel aslinya, beberapa orang menghalangi jalan mereka yang akan berangkat dan sang protagonis maju. Setelah perkelahian pecah, Ilya muncul tepat waktu untuk menghentikan pertarungan, menciptakan hubungan itu. Tapi bagian pentingnya adalah setelah itu protagonis menemani Ilya dan menyelamatkannya dari situasi yang mematikan. Dia tidak bisa menemukan protagonis dimanapun, tapi dia juga tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Dia bertanya kemana dia akan pergi, dan dia memberitahunya bahwa telah terjadi peningkatan serangan orc di dekat kastil. Jadi pasukan kesatria mereka menerima perintah penaklukan. Yiren berpikir tentang apa yang harus dilakukan, akhirnya meminta bantuan. Dia juga ingin ikut. Ilya bertanya mengapa dia mau ikut, dan Yiren menjelaskan bahwa sebagai seseorang yang telah berlatih, dia ingin merasakan pertarungan nyata dan ingin melihat keahliannya juga. Ilya mengatakan itu bisa sangat berbahaya, dan Yiren bilang tidak apa-apa, setidaknya dia pandai berlari. Melihatnya begitu sungguh-sungguh, Ilya setuju dan menyuruh Mosk untuk memberi mereka satu kuda. Dia agak khawatir karena mereka tidak sedang piknik meskipun lawannya hanya orc. Mereka tidak boleh lengah dan orang-orang ini juga tidak berdaya. Ilya menegaskan bahwa itu adalah perintah, jadi dia harus mengikutinya tanpa mengeluh. Musk berpaling, mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuai perintahnya, tapi mungkin lain kali dialah yang seharusnya menjadi kapten. Saat mereka pergi, Ilya memberitahunya untuk tetap dekat dengannya, karena ini benar-benar berbahaya. Yiren menyuruh Jirinox untuk berpegangan erat dan mereka pun berkuda. Setelah sampai di lokasi mereka, Ilya menjelaskan bahwa dari sini, mereka akan dibagi menjadi kelompok 5 dan mencari pemukiman orc.
Jika mereka menemukannya, mereka tidak akan menyerang, melainkan mundur dan menembakkan suar sinyal. Yiren tentu saja pergi bersamanya. Dan saat hari mulai gelap, salah satu kesatria menyadari bahwa jejaknya berantakan, membuat pencarian agak sulit. Haruskah kita mundur? Ilya berpikir mau bagaimana lagi, jadi mereka harus kembali untuk hari ini. Tapi tiba-tiba, suar sinyal muncul di langit, lalu satu lagi dan satu lagi, total 5 suar menurut hitungan seorang kesatria, tapi Yiren hanya melihat 4. Ya, dia memang tidak berharap mereka tahu cara berhitung. Ilya mengatakan bahwa mereka harus pergi ke yang terdekat dan mereka bergegas ke barat. Tapi sayangnya, mereka terlambat karena semua kesatria meleleh. Terlebih lagi, baju zirah mereka meleleh. Sebenarnya mereka terkena apa? Ilya bilang mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mereka berkuda ke selatan hanya untuk menemukan hal yang sama terjadi. Mereka bersiap untuk pergi ke suar lainnya, tapi Yiren menyuruh mereka berhenti dan tidak bergerak apapun yang terjadi. Ilya bingung, apa maksudnya?